Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqatil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul quwwatil matin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khairul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi awlal fasdil jasim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hal paling utama yang penting untuk kita sadari dan laksanakan dalam keseharian kita adalah memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukrun bil qalb, syukur dengan hati. Syukrun bil lisan, syukur dengan lisan. Wa syukrun bil jisim, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati ditunjukkan dengan selalu menyadari dan mengingat nikmat-nikmat Allah yang tiada batas dikaruniakan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam yang semuanya tentu memiliki nilai yang tiada tara. Syukur dengan lisan diwujudkan dengan melantunkan pujian kepada Sang Pemberi nikmat, Rabbul Alamin, Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian syukur dengan anggota badan, syukrun fil jism. Hal ini diimplementasikan dengan cara memfungsikan setiap anggota badan kita sebagaimana mestinya. Mata kita, mulut, telinga, tangan dan kaki kita difungsikan untuk kebaikan-kebaikan, yakni menebar hikmah, ilmu dan kemaslahatan untuk sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita semua akan dihadapkan dengan bulan yang penuh hikmah, bulan kemuliaan, yakni bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita telah maklum bersama, pimpinan pusat Muhammadiyah telah menetapkan hasil hisab Ramadan 1444 Hijriah bahwa kita akan mengawali Ramadan tahun ini bertepatan dengan Kamis Pon 23 Maret 2023 Masehi. Hal yang kita tahu tentang puasa bahwa puasa merupakan ritual klasik yang ini telah terdapat pada semua agama wahyu. Allah Subhanahu wa taala menyitir dalam firman-Nya sebagaimana telah dibacakan oleh khatib sebelumnya dalam Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Kita memang tidak mengetahui secara pasti, secara persis bagaimana cara berpuasa umat-umat terdahulu, yakni umat-umat sebelum Nabi Muhammad diutus. Kita hanya dapat menduga-duga dengan berbagai tafsir. Namun yang pasti dan jelas bahwa syariat puasa yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk final sekaligus mengintrodusir tata tertib puasa sebagaimana telah kita jalankan selama ini. Ketentuan puasa bagi umat Muhammad berpegang teguh pada dalil Al-Quran dan Al-Hadits atau As-Sunnah. Seperti dalam Al-Baqarah ayat 183, 184, kemudian 185 dan 187. Begitu juga ketentuan tentang puasa dan larangan-larangan yang tidak boleh dilaksanakan pada saat kita melaksanakan puasa kita dapat temukan dalam berbagai hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam seperti Imam Bukhari dan Muslim, kemudian Imam Ahmad, dan beberapa hadis muttafaq alaih. Menyambung ayat sebelumnya bahwa puasa dilaksanakan pada waktu tertentu, ayyaman ma'dudat. Kita tidak pernah tahu puasa yang dilaksanakan oleh umat sebelum kita, oleh umat sebelum Rasulullah diutus. Maka dalam Al-Quran dijelaskan bahwa puasa dilaksanakan pada waktu tertentu, ayyaman ma'dudat. Pelaksanaan puasa pada waktu tertentu yang menjadi bagian dari kewajiban kita sebagai umat Islam, dan itu merupakan bagian dari rukun Islam, adalah bulan puasa Ramadan. Bagaimana bulan puasa Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirih. Intisari dari ayat tersebut menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi pedoman umat Islam. Tentu pedoman sepanjang masa hingga akhir hayat kita. Kemudian penjelasan mengenai petunjuk itu merupakan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, yakni bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka diwajibkan untuk menggantinya pada hari yang lain. Karena Allah menghendaki kita untuk dapat melakukan hal-hal yang kita mampu. Allah tidak pernah memberatkan kita. Allah selalu memudahkan kita. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Kemudian terdapat beberapa dalil lain yang terdapat dalam Al-Quran yang berisi ketentuan, kemudian larangan-larangan yang tidak boleh dilaksanakan pada saat kita melaksanakan puasa, khususnya pada saat siang hari, yakni larangan-larangan untuk menahan rasa lapar, rasa haus dan sebagainya, termasuk menahan syahwat kita. Namun khatib tidak akan berfokus pada ketentuan-ketentuan tersebut karena kita semua tentu sudah tahu, sering membaca ketentuan-ketentuan Al-Quran yang mengatur tentang puasa dan juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam untuk melaksanakan puasa. Terkadang kita tidak menemukan secara detail ketentuan puasa dalam Al-Quran, namun kita dapat menemukannya dalam hadis-hadis. Misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Berpuasalah kalian karena melihatnya, yakni melihat hilal, dan berhari rayalah karena melihatnya, karena melihat hilal pula. Maka di pimpinan pusat Muhammadiyah ada majelis yang membidangi hal tersebut untuk menentukan awal kita melaksanakan puasa dan kapan kita harus merayakannya, yakni melaksanakan Idul Fitr. Kemudian terdapat beberapa hadis yang lain yang kita
bisa dapatkan dalam berbagai sumber. Namun dalam kesempatan kali ini khatib akan menegaskan filosofi puasa, di mana di dalamnya tentu terkandung beberapa fungsi dari puasa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib ingin menegaskan bahwa dari beberapa literatur yang kami rangkum, setidaknya terdapat 5 fungsi puasa. 5 fungsi puasa tersebut diantaranya yang pertama adalah fungsi konfirmatif. Fungsi konfirmatif ini menjadi bukti bahwa kita adalah umat Islam, karena puasa adalah bagian dari rukun Islam. Jadi tidak dibenarkan seorang muslim meninggalkan puasa tanpa adanya uzur, tanpa adanya alasan yang jelas yang dibenarkan oleh syariat, sebagaimana sempat khatib sitir atau kutip dalam ayat sebelumnya. Itu fungsi yang pertama, yakni untuk menegaskan bahwa kita adalah orang muslim yang patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa menjadi satu ciri bahwa kita adalah muslim yang baik. Kemudian yang kedua adalah fungsi purifikatif, bahwa puasa dapat menyucikan diri kita, yakni pada saat kita melaksanakan puasa, jangankan kita menyentuh barang haram atau syubhat, yang halal pun kita jauhi. Misalnya makan dan minum serta melaksanakan aktivitas istimta' antara suami dan istri, itu dijauhi pada saat kita melaksanakan puasa. Itu merupakan fungsi purifikatif, fungsi yang kedua dari kita melaksanakan puasa. Sebagaimana juga Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, yakni Mafatih Al-Ghaib, beliau mengungkapkan bahwa puasa berfungsi mematahkan 2 syahwat sekaligus, yakni syahwat perut dan syahwat kemaluan. Kemudian Syekh Waliullah Ad-Dihlawi menambahkan bahwa puasa itu ibarat tiryaq, yakni peracun bagi racun-racun setan, yakni semacam detoksifikasi spiritual. Dengan puasa kita memukul naluri kebidatangan kita yang mungkin selama ini telah menguasai diri kita. Dan puasa sejatinya telah melumpuhkan setan dan membuka gerbang malakut. Demikian yang disampaikan oleh Syekh Waliullah dalam Hujjatullah Al-Balighah. Kemudian yang ketiga, ada fungsi iluminatif. Dari beberapa literatur menunjukkan bahwa para aulia dan orang-orang soleh diketahui gemar melaksanakan puasa, karena sebagaimana Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitabnya menyatakan bahwa mereka, yakni para aulia dan orang-orang soleh, justru memperoleh pencerahan batin atau ghayatun nuraniyah dan peneguhan rohani serta berbagai kebijakan yang berlimpah tatkala mereka berpuasa. Hal itu karena puasa menaikkan status mereka ke derajat malaikat yang penuh taat dan hampa maksiat, dan hasilnya semakin dekat mereka atau kita kepada Allah, sumber hakiki segala ilmu dan hikmah manusia semakin terbuka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ada fungsi yang keempat, yaitu fungsi preservatif. Puasa selain menyucikan jiwa dan mencerahkan nurani, ibadah puasa juga berdampak positif terhadap kesehatan tubuh kita. Sebuah hadis yang disanadkan kepada Rasulullah menyatakan, sumu tasihhu. Rasulullah bersabda, berpuasalah, niscaya kamu sehat. Riwayat Imam Tabrani dari Abi Hurairah radhiyallahu an dan Ibnu Adi dari Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu an.
Kemudian kebenaran muatan atau isi hadis tersebut sudah banyak dibuktikan secara medis. Jika kita makan 3 kali sehari, maka rata-rata tiap 8 jam lambung kita mendapat tugas baru. Padahal makanan ditampung dan dicerna oleh lambung selama 4 jam, diolah sampai diserap oleh usus selama 4 jam. Ini berarti perut kita terus-menerus bekerja tanpa istirahat sama sekali. Maka puasa memberikan interval waktu bagi organ-organ pencernaan tersebut untuk merenovasi sel-sel yang rusak dan memberikan kesempatan energi tubuh memenuhi kebutuhan organ-organ lainnya. Rasulullah juga bersabda, likulli syai'in zakah wa zakatul jasad as-shaum. Segala sesuatu itu ada zakatnya, dan zakatnya tubuh adalah puasa. Zakat itu adalah hak yang harus dipenuhi. Kita memiliki harta, ada sebagian yang harus kita zakatkan, dan tubuh kita juga memiliki hak, yakni memiliki zakat, dan zakat tubuh kita adalah puasa. Demikian sabda Rasulullah. Kemudian sebagai penguat, ada sebuah penelitian menunjukkan bahwa selama puasa Ramadan dapat menurunkan risiko kardiovaskular melalui perubahan komposisi tubuh, tekanan darah, dan plasma kolesterol. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari puasa walaupun ada musim panas yang waktu siangnya lebih panjang dari waktu malam, seperti yang terjadi misalnya di beberapa negara Eropa yang waktu siangnya jauh lebih lama daripada malam hari, sedangkan malam harinya sangat sebentar. Misalnya di negara-negara yang ada di Australia juga termasuk di dalamnya. Kemudian ada penelitian yang dikutip oleh Carlson, seorang profesor fisiologi di Universitas Chicago, Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa seorang manusia normal yang sehat bisa bertahan hidup 50 hingga 75 hari tanpa makanan, asalkan tidak terkena unsur-unsur toksik dan atau terkena emosi. Karena cadangan lemak dalam tubuh manusia diyakini lebih dari cukup untuk memberinya tenaga untuk bekerja selama beberapa minggu. Jadi ketentuan tentang puasa, manfaat dan fungsi puasa tidak hanya sebatas anjuran oleh Islam, namun juga telah dibuktikan secara medis dan beberapa penelitian sebagai penguat atas anjuran melaksanakan puasa. Kemudian hadirin, fungsi yang kelima yaitu fungsi transformatif, bahwa puasa juga berfungsi untuk mengubah, seperti disyariatkan oleh Islam bahwa puasa juga berfungsi mengubah diri menjadi insan bertakwa, sebagaimana dalam akhir ayat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Juga dampak transformatif puasa juga berkaitan dengan kecerdasan emosi. Daniel Goleman menyitir penelitian seorang psikolog terhadap 4 orang anak usia dini. Ini adalah sebuah kisah cerita singkat. Ada 4 orang anak usia dini dipanggil oleh seorang guru ke dalam sebuah ruangan, dan masing-masing dari mereka dipanggil satu persatu, kemudian disuguhkan 1 potong roti. Sang guru berpesan kepada masing-masing mereka. Guru berkata, guru akan keluar, saya akan keluar. Kalian, selama saya keluar, kalian boleh langsung memakan roti ini. Tapi jika dari kalian ada yang menunggu sampai saya datang, maka saya akan menambah 1 lagi. Kalian akan dapat 2. Begitu ditinggal oleh guru, beberapa dari mereka langsung memakannya. Ada juga yang menunggunya sampai guru datang. Dan ternyata 14 tahun kemudian, setamatnya mereka dari sekolah menengah, anak-anak yang dulunya langsung makan kue tersebut ditemukan rendahnya prestasi.
lemah emosinya, cenderung suka bertengkar dan sulit mencapai target yang dikehendaki. Ini adalah sebuah penelitian ilmiah. Sementara mereka yang sabar, ini dapat dikorelasikan dengan fungsi puasa, yakni fungsi transformatif tadi. Sementara mereka yang sabar menunggu sampai sang guru datang, dan karena itu mendapat imbalan 2 potong kue, ditemukan mereka lebih baik prestasinya, mempunyai emosi yang stabil, lebih berdikari, lebih mandiri, dan mampu mengendalikan diri dalam keadaan tertekan sekalipun. Yang terakhir, begitu pula kita ketahui seperti Imam Asy-Syafi'i misalnya, dan juga beberapa ilmuwan Islam lainnya yang hebat-hebat, mereka juga gemar melaksanakan puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah filosofi puasa yang mengandung fungsi-fungsi yang semestinya kita tahu bersama, agar kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan maksimal, penuh semangat, khusyuk, dan penuh kegembiraan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fawsini wa iyyakum bitaqwallahi haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sebelum khutbah ini diakhiri, mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesemangatan dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Terlebih kita akan dihadapkan dengan bulan yang penuh dengan hikmah, bulan suci Ramadan. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimu as-salah.